Pada saat itu sebetulnya Daud pergi berperang. Saat itu sebetulnya Daud menyucikan dirinya. Tetapi dia tidak pergi perang. Perang akibatnya dia menderita. Ya toh? Pencobaan itu harus dialami. Bahkan dia jatuh dalam dosa. Tidur dengan istri panglimanya. Hal ini saya alami sendiri, saudara. Kalau saudara itu tidak praktek, itu tidak bisa. Hal ini tuh saya alami. Pada waktu saya di Surabaya tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Itu saya kurang 4 hari. Di Surabaya pikir saya, wah sudah kurang 4 hari. Lalu saya berdoa. Tuhan bilang, istrimu panggil dari Bandung ke Surabaya. Untuk apa Tuhan? Tak mau ngomong Tuhan. Ya sudah saya panggil. Saya intro kalkat. Kamu naik pesawat terbang ke Surabaya. Kenapa? Dipanggil Tuhan. Suruh temani saya. Ada apa? Tidak tahu. Pokoknya datang. Ya terbang datang. Setelah sampai di dalam kamar, Wong sudah tidak kumpul lama. Kan saya mau mencium dia. Mau saya rangkul dia jarak barusan setengah meter. Tuhan ngomong, Yusa sedang perang. Wah, itulah saya. Saudara tahu. Lah saya kan kaget. Yusa sedang perang. Loh. Waduh, iya ya Tuhan. Loh. Lalu istri saya bilang apa? Kamu kok manggil saya itu kan buka jerat. Enggak, itu wong Tuhan sing nyuruh kamu datang. Oh, mungkin Tuhan itu menyuruh supaya aku dipakai batu ujian untuk kamu. Kamu tahan diri, perang sampai selesai, atau kamu melanggar seperti Daud. Sayangin, saudara. Dan istri saya memperingatkan saya. Oke, aku ada, aku sembahyang, anggap aku tidak ada. Saudara tahu? Dan saya bertahan sampai akhir. Dan setelah selesai semua, Tuhan bicara sama saya. Bisa engkau menang. Naik 1 tingkat lagi, saudara. Karena apa? Persiapan perang sudah matang. Pada waktu menghadapi peperangan, segera teringat firman Tuhan muncul. Roh Kudus memperingatkan. Bisa engkau sedang perang. Langsung firman bila kata, orang perang dilarang menjamah perempuan. Padahal itu dewek. Hanya mau nyium tak lo, tak boleh. Loh, saudara. Itu kalau seandainya istri saya tidak ngerti saya, akan maki-maki loh. Suruh-suruh datang cium janda, megang janda loh. Akan repot. Untungnya dia sudah sejiwa dan sehati. Dan kita mendapatkan kemenangan yang besar. Loh, ada masanya persiapan. Ada masanya perang. Ada masanya menikmati hasil. Tetapi perhatikan, hasil yang berkelimpahan dapat menjadi jerat. Karena kita tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Pada waktu itu seandainya Daud dia tidak pergi perang, dia harus turut berdoa dan puasa menyertai tentaranya pergi perang. Di dalam rohnya dia tidak akan jatuh dalam dosa. Tetapi kerap kali kelimpahan itu yang menyebabkan jatuh dosa. Karena apa? Karena kelimpahan yang bikin loteng supaya kelihatan jauh. Wah, lihat dari atas. Lihat dosa perempuan mandi. Nah, kapok. Jerat. Nah, orang perempuan-perempuan ini kalau berkelimpahan kena jerat enggak? Kelimpahan pergi jalan-jalan. Lihat apa? Shopping. Terus kejerat enggak? Kejerat, saudara-saudara. Berkat yang Tuhan berikan kepadamu, engkau hanya pakai untuk kesenanganmu sendiri. Tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada waktunya engkau akan dipakai Tuhan. Berkat yang aku berikan kepadamu, kemenangan yang aku berikan kepadamu, apa kamu gunakan? Yesus berkata, jangan nyimpen harta di dunia, simpan harta di surga.
Jangan sampai perkara ini membuat jerat bagi kita. Dan pada waktu Daud dia masuk ke dalam jerat itu, dia langsung berbuat dosa. 3 perkara dilakukan Daud. Perkara pertama, dia jatuh dalam perzinahan. Kedua, dia merencanakan pembunuhan. Kedua, bukan pembunuhan. Dia merencanakan menghapus dosanya dengan cara yang licik. Suaminya dipanggil pulang dari perang, suruh pulang tidur dengan istrinya. Tapi Uria, dia tidak mau tidur dengan istrinya. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-6 berkata, Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhkanlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Uria tidak mau melakukan dosa. Sebaliknya Daud sudah masuk ke dalam dosa. Langkah yang kedua, mau menghapuskan dosa. Tidak cepat bertobat, tidak cepat dia mengaku di hadapan Allah, tetapi dia merencanakan untuk menghapuskan dosa dengan caranya sendiri. Langkah yang ketiga, Uria tidak mau berpulang dan bertidur dengan istrinya. Dan akhirnya Daud merencanakan pembunuhan Uria. Kenapa Daud merencanakan pembunuhan Uria? Sebab Daud tahu akan firman Allah. Dia tidak akan boleh kawin dengan istri orang lain kecuali suaminya mati. Daud menggunakan dalih itu, dia merencanakan pembunuhan Uria. 3 tingkatan dosa yang akan dialami setiap anak Tuhan yang tidak peka dan cepat bertobat menghadapi pencobaan demi pencobaan. Kalau persiapan perang kurang masa, kau akan jatuh dalam pencobaan. Kalau engkau jatuh dalam pencobaan, cepat-cepat peka dan minta ampun daripada jatuh ke dalam 3 tingkatan dosa yang besar seperti Daud lakukan. Sebab saudara tidak akan lebih hebat daripada Daud. Sebab setannya sama. Kau tidak akan sanggup untuk membela diri dan sadar kecuali Roh Kudus yang menolong kau. Dan Roh Kudus tidak akan mau menolong kau kalau engkau tidak peka terhadap teguran dia, cepat bertobat. Maka dari itu saudara, jangan sampai kita sampai ke tempat apa yang Daud lakukan. Yesus membaharui apa yang dilakukan oleh Daud. Dan dia tidak jatuh dalam perkara dosa. Kenapa? Yesus bersiap setiap perang. 30 tahun lamanya Yesus menyiapkan perang. Dan perang dia cuma 3 tahun setengah. Perhatikan. Yesus disiapkan berperang di dalam dunia ini oleh Allah Bapaknya 30 tahun. Dan dia berperang cuma 3 tahun setengah. Selesai dan dia menang. Saudara sudah dibayar. Saudara sudah diberikan kemenangan. Saudara sudah diberikan penolong. Untuk asal engkau peka. Bagianmu engkau bayar. Yang engkau tidak sanggup, Allah akan bayar.
Karena Yesus sudah berperan ganti kamu dan memberikan kemenangan. Musuhmu tetap sama, setan. Sama dahsyatnya. Tetapi Allah lebih dahsyat. Karena dia sudah menang. Ini saudara. Hidup kekristenan itu adalah memantangkan di dalam pikiran kita. Mempraktekkan hidup dengan nama Yesus. Saudara dan saya menyandang nama Yesus. Dan Yesus menyempurnakan perkara ini di mana? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Yesus menyempurnakan dan memperingatkan kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara, berjaga-jagalah sambil berdoa. Persiapan perang selalu latihan. Kalau latihan itu sama dengan orang jaga-jaga, enggak? Ya, enggak pernah ketiduran. Tapi saudara kalau suruh latihan tidur, ngantuk, males. Hati-hati. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kalau kamu banyak persiapan, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pencobaan kalah, engkau jatuh, tidak ketemu Yesus. Pencobaan kamu menang, ketemu Yesus. Ya toh? Maka dari itu berjaga dan berdoa. Jangan syarat dengan pesta pora. Kalau orang bisa pesta pora itu orang kaya enggak? Hah? Orang yang hasilnya banyak atau orang yang miskin hasilnya pas-pasan? Enggak pesta pora enggak? Enggak bisa. Kalau orang itu pas-pasan sedang diproses Tuhan. Saudara belum mampu, kalau dikasih banyak nanti lupa Tuhan. Jadi sekarang dikasih pas-pasan. Ucapkan syukur, sedang dilatih. Saya sendiri juga ngalami. Ada masanya pastoros, ada masanya setahun lagi mulai naik, setahun lagi mulai berlebihan, setahun lagi mulai berkelimpahan, setahun lagi mulai segala perkara kita punya. Yesus mendidik saya dari bawah. 2 tahun saya dididik tidak ngantongin uang 1 sen. Kalau anak saya mau bayar sekolah, istri saya berkata, "Tidak punya uang." Saya berkata, "Anak, takut lutut." Anak masih kecil-kecil loh. 7 tahun sama 5 tahun. "Takut lutut, sembahyang. Minta uang sekolah sama Tuhanmu." Diberi. Tahun kedua, 3 Tuhan berkata, "Mulai sekarang kamu sudah mulai cukup, tapi belum berkelebihan." Jadi, tidak usah ngepas gitu. Ada. Mau bayar sekolah ada, mau beli apa ada. Tapi pas terus. Tidak ada uang lebih. Tahun keempat, Tuhan berkata, sekarang mulai lebih bisa rekreasi. Naik lagi. Tahun kelima, Tuhan berkata, sekarang engkau berkelimpahan. Naik lagi. Tahun ke-6 Tuhan berkata, sekarang kamu tidak kurang apa-apa. Apapun kamu punya. Sekarang saya kalau pergi mana-mana naiknya pesawat. Dulu naik bis, naik kereta api. Habis itu naik taksi. Habis itu naik mobil sendiri. Sekarang segala sesuatu pesawat. Bandung, Jakarta saja pesawat. Saudara tahu, Allahku itu adalah Allah yang luar biasa. Tapi jangan sampai kelimpahan itu membuat jerat. Saudara tahu. Kapan? Kesombongan. Kapan? Terikat uang. Lalu ketiga, hati-hati dengan perkara-perkara jasmani.
Sebab lebih banyak layanan, lebih berhasil, lebih banyak permintaan. Betul tak? Lebih banyak keluar rumah, lebih banyak tidak kumpul sama istri, bisa kecantol. Kalau tidak hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Saudara tahu. Harus banyak berdoa. Makanya saya kalau pergi keluar kota, saya tidak mau tidur di sembarang orang. Saya tidur di tempat yang Tuhan tetapkan. Saya tidak mau tidur sembarang orang. Semua orang kepengen rumahnya ditiduri. Sebabnya apa? Dibantu doa, bisa konseling. Saya kalau tidur di rumah orang, saudara tahu, tanya si Tamudi. Sebelum saya beres dengan Tuhan, dapat firman segala, saya tidak keluar kamar. Saya tidak banyak bicara sama Tamudi, sama istrinya. Hanya pada waktu makan dan pada waktu selesai persiapan. Lain tidak. Ini loh saudara. Karena apa? Hidup saya untuk melayani Yesus. Bagian dia bukan milikku lagi. Dan hidup yang seperti itu yang dikehendaki Allah. Kita selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Memeriksa diri. Perlu ditegur. Saudara kira saya itu tidak ditegur Tuhan banyak. Ditegur banyak. Mengapa saya kalau habis khotbah di gereja maupun di persekutuan, saya tidak mau nyalami saudara? Kenapa? Sebab saudara bikin jerat saya di kerap kali. Dan saya sudah pernah ditegur Tuhan. Saya disalami orang bilang gini, terima kasih Pak Yusuf, khotbahnya bagus. Hati saya mak biar. Loh, orang siapa tidak senang dipuji ya toh? Saya mak biar sampai rumah Tuhan bilang, bisa. Yang ngerjakan semua siapa? Tuhan. Kamu tadi sebelum khotbah jengking sama saya 1 jam, 2 jam itu, kamu dapat apa? Tidak punya apa-apa. Terus yang ngajari kamu khotbah siapa? Tuhan. Nah, kok kamu bangga? Iya ya Tuhan. Saya bilang, ampun deh, ampun Tuhan, ampun. Awas, jangan mencuri kemuliaan Allah. Saudara tidak sadar tidak ngasih tali gantungan saya. Makanya saya itu orangnya tidak peduli. Habis khotbah peduli amat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sekarang kalau ada orang bilang, terima kasih juga. Saya langsung ngomong, terima kasih Roh Kudus, bagianmu. Saya masa boleh urusannya Tuhan. Inilah hidup di mana kita tidak terikat lagi akan dunia. Setiap terima persembahan, banyak sedikit tidak masalah. Doa, Tuhan, ini milik siapa? Sebabnya apa? Pernah saya terima, wah lumayan banyak Tuhan. Tuhan bilang, banyak bisa. Yang khotbah siapa? Tuhan. Kamu cuma mulutmu dipakai, iya. Hasil ini punya siapa? Punya Tuhan. Nah, punya Tuhan toh? Iya. Nah, lalu sekarang? Iya Tuhan. Kok kamu senang? Tidak jadi deh. Lalu Tuhan berkata, kasihkan. Untuk Tuhan mendidik kepada saya tidak terikat kepada keuangan. Berapa jumlah? Sampai 2 juta pun Tuhan berkata, berikan, beri. Padahal kita membutuhkan sendiri, 2 juta suruh ngasih. Kasih. Tidak masalah. Allah dapat ganti lebih besar. Hidup kekristenan itu lepas. Yesus sudah berkata, jikalau engkau hidup di dalam Roh, maka engkau ada kemerdekaan.